Ya, kalau kita ikuti di dalam serial penciptaan, yaitu hari ini eh, judulnya adalah Yom HaSisi, ya, atau hari kelima. Maka eh, atau Hemera Proipentos, ya, hari kelima. Nah, kita akan membaca di dalam Kejadian 1, kembali ke dalam Kejadian 1 ayat 20 ayat 2 bentar, ayat 20, ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah, bertambah banyak, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Indah sekali firman Tuhan untuk orang-orang yang selalu tinggal di dalam agape, karena semua logos yang kita baca, semua firman yang kita tahu akan menjadi rema, dan firman iman itu datang dari rema Kristus. Dan ketika kita punya iman, setiap hari bertambah iman kita, maka iman kita akan memindahkan gunung. Haleluya. Oh, kita baca dulu ini ya. Ester 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Wah, happy ending ini ya ceritanya ya. Kalau kita baca kitab Esther ini, ya, wah itu happy ending banget tuh. Rasanya tuh ngarem juga. Ketika orang lagi mau celakain kita, ya, tiba-tiba terjadi pembalikan keadaan, malah yang terjadi mereka mau celakain kita malah jungkel, dan bahkan kita sendiri menjadi diberkati oleh upaya-upaya musuh-musuh kita itu. Wah, itu luar biasa sekali tuh. Nah, kita cerita dulu. Saudara, di hari kelima, kita tahu air itu artinya violence. Mayim itu violence. Lihat, Tuhan itu menghukum bumi dengan air. Air yang jumlah banyak itu adalah violence. Banyak orang menunda-nunda masalahnya, ya, sehingga menjadi violence. Masalah itu menjadi bukan saja hanya membuat ribet, tapi bisa mematikan kita, bisa mencelakakan hidup kita, bisa menciderai hidup kita. Ya, air yang sedikit itu berguna, tetapi air yang terlalu banyak itu bencana. Ya, nah, berapa kali dalam hidup kita menunda masalah-masalah kita dalam hidup kita sehingga hidup kita menjadi bencana. Masalah-masalah itu menjadi bencana. Berapa banyak hal-hal yang harusnya kita berdamai terlebih dahulu, atau kita merendahkan hati kita. Namun kita lebih memilih untuk memegahkan diri kita dan menantang. Sehingga yang terjadi adalah suatu violence. Karena kita selalu menghindari masalah. Masalah yang ditumpuk-tumpuk itulah bencana, katastrofe. Ya, kalau satu sedikit masalah itu namanya bukan masalah, ya. Tapi kalau banyak masalah itulah masalah. Tapi kalau banyak sekali masalah itulah bencana. Nah, tentu kita tidak mengharapkan. Tetapi di dalam masa-masa pemulihan, ketika kita rendah hati, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati, ya, maka setiap yang kita tabur akan mulai kita tuai. Dulu kita nabur nggak ada yang tuai, adanya bukan malah menuai, bangkrut iya, kecorok iya, ya, tambah berkurang. Bukannya malah menuai, malah berkurang. Wah, tetapi begitu kita sudah mengikuti kembali jalan Tuhan, yaitu tidak kompromi, kita jujur, ya, hidup dalam kejujuran, tidak kompromi, kita setia dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita hidup dalam kasih dan belas kasihan, ya, penuh dengan pengampunan dan kemurahan hati. Dan ketiga, ya, kita hidup dengan kerendahan hati. Sekali lagi, kita menjalani hidup dengan kerendahan hati. Maka berkat-berkat itu akan mulai.
Taburan apa yang kita tabur dulu itu akan mulai berbuah. Apa yang dulu dimakan hama, belalang, pengerip, belalang, pinan semua itu akan kembali. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Kalau sebelumnya kita mengalami kebangkrutan dalam hidup, ya, bukan saja perekonomian, tapi keluargamu, bahkan segenap aspek hidupmu mengalami kehancuran, saat Tuhan pulihkan kita semuanya itu kembali. Mulai itu akan menuai. Nah, yang lebih indah lagi, bahkan engkau bisa melihat berkat ya di antara pembenci-pembencimu. Daud di dalam Mazmur 23 dulu kita pernah belajar ya, Tuhan Gembalaku itu. Yehova Rohi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Nah, itu yang paling berasa itu YouTuber ya, paling berasa itu YouTubers ya kan, kayak saya ini pendeta YouTubers ya kan. Enak, kenapa? Makin banyak haters, makin banyak kliknya, makin banyak yang duitnya makin mengalir, makin banyak haters, bukan tujuannya itu ya, tetapi makin kalian benci saya, makin makin kaya saya, kan begitu. Makanya jangan suka benci orang. Nah, bercanda ya, tapi serius ini beneran ya. Kalau bagi artis-artis, haters itu bikin mereka terkenal. Bagi artis, bagi orang public figure, haters itu membuat mereka menjadi beken. Termasuk politisi, haters itu yang justru membuat mereka itu naik. Ya, kalau pecinta-pecinta, biasanya mereka itu nggak militan, nggak akan bikin mereka cari-cari jadi bulan-bulanan, enggak. Haters itu yang bikin orang-orang ini namanya terus tiap hari didengungkan. Entah itu artis, entah itu YouTuber, politisi, itu tuh butuh haters itu. Nah itu yang dimaksud menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Orang yang bisa manage hatersnya dia, ya dia akan menuai. Nggak nonton YouTube-nya Nabi ke-26 kangen, kelangan, ya kan? Biar lagi lebarannya juga di channel Nabi ke-26 ya kan? Lagi lebaran juga lebarannya bareng-bareng, tarawihnya pun tiap hari bareng-bareng, sahurnya pun bareng-bareng. Nah, senang. Ya entah apa mereka kepengen dengar. Politisi yang kita tidak sukai, entah apa pokoknya kalau lihat orang ini pasti pengen nonton. Ya kan? Siapa misalnya politisi yang tidak ada sukai, mesti ada pengen nonton. Padahal mulutnya ngoceh-ngoceh, aku benci sama orang ini, aku benci orang itu. Tetapi setiap lihat orang itu pengen tahu, dia lagi ngomong apa di kali ini nih. Nah itu. Dan dia mendapat banyak promosi dari tontonan dari panggung yang diberikan kepadanya. Artis-artis juga sama, makanya artis-artis yang antagonis itu lebih laku daripada artis-artis protagonis. Ya dulu saya kerja marketing, jadi saya tahu bisnis ini ya sedikit ya. Beberapa artis kawan-kawan yang lagi beken-beken itu kawan baik saya dulu tuh. Mereka makin hatersnya makin banyak, makin beken mereka. Makanya mereka suka bikin yang aneh-aneh sensasional. Ya tujuannya memang supaya selalu jadi bulan-bulanan wartawan. Nah kalau yang nggak pinter, yang nggak tahan tekanannya, akhirnya nggak tahan dia. Lihat. Nah, tapi kalau yang artis-artis yang pinter itu, ya dia manage itu wartawan itu, dikelola sama dia dengan bagus. Ya, wah itu kan artis Pak, itu kan politisi, itu kan YouTubers. Saya cuma ibu rumah tangga. Lah sama, tetanggamu itu yang paling nyebelin, yang mulutnya itu paling kayak anak sihir, itu justru yang akan membuat engkau diberkati sama Tuhan. Ya, mertuamu itu yang kalau pagi sarapannya petasan, malamnya itu minum bensin, ya itu sama, itu yang membuat engkau dipromosi sama Tuhan. Ya ketika engkau pikir itu semua adalah bencana dalam hidupmu, waduh mati dah aku. Kali ini konangan sama mertua ya kan, ternyata kita punya tas baru, dan mertua udah udah nguntit-nguntit itu, wah tewaslah kita kali ini. Abang, salah nih abang belikan aku tas di tanggal tua nih. Mertua tahu, wah ada siap-siap, misalnya begitu. Setiap bencana-bencana yang kita pikir adalah bencana. Ketika kita sudah hidup benar, ya, dan kita kembali kepada Tuhan, kita melekat, kita pegang erat-erat kaki Tuhan, kita peluk erat-erat kaki Tuhan dengan rendah hati, sehingga Ia mengerami kita, merah hefet atas hidup kita. Kita kemudian rendah hati,
di dalam terang kasih Tuhan. Sehingga kita bisa memanage, memulai hidup kita kembali dengan bijaksana, dengan hikmat, dan bijaksana. Hari Minggu kita besok cerita tentang hikmat ya. Kita penuh dengan hikmat, memanage seluruh hidup kita. Ketika kita melihat menjalani jalan-jalan Tuhan semuanya, ya, kita mulai berlaku adil kepada sesama kita. Kita mulai mengasihi bukan cuma kepada orang yang kita kasih, tetapi bahkan juga musuh-musuh kita. Ya, maka semua bencana-bencana itu yang kita bencana, itu bisa menghasilkan berkat. Terjadi hari pembalikan keadaan. Air yang seyogyanya harusnya adalah bencana dalam hidupmu bagi manusia, malah berkeriapan ikan-ikan di situ, kehidupan ada di situ. Kau akan melihat ada kehidupan di tengah-tengah bencana itu. Ya, itu ada, saya pernah kasih tahu ini ya, semboyannya pasukan khusus yang Mesir itu Sayatet 13. Ya, when the wave grows stronger, the strong men are revealed. Ketika gelombang itu makin besar, maka orang-orang yang kuat itu akan dihasilkan. Jadi gelombang itu yang besar itu bukan hal yang mengerikan buat mereka. Tapi gelombang itu ada sebuah tantangan untuk mereka menjadi orang-orang yang hebat. Ketika Anda melihat bencana, Anda lari kabur, atau melihat berkat di situ. Suatu ketika, banyak ya isu-isu tidak baik tentang saya di Eropa ini. Kemudian mulai ada seorang hamba Tuhan, dia mengatakannya tidak baik tentang saya di Eropa ini. Terus ada yang menyampaikan kepada saya. Terus saya bilang, biar saja tuh, nggak apa-apa. Oh gitu ya Pak, iya nggak apa-apa. Terus perasaan berantai, wah banyak yang ngomongin nggak baik. Berdampak nggak? Berdampak. Tetapi karena saya sudah paham ini, kolornya sudah putus 7 kali, sehingga sudah belajar, ya saya cukup bebal untuk belajar dari kehidupan. Tapi karena saya ngerti, saya bilang sama istri saya dengan tatapan mata mesra, kita akan diberkati sebentar lagi. Setiap saya ngamati ya, setiap kali habis difitnah, pasti berkat itu datang. Jadi waktu difitnah itu kita tenang-tenang saja, nggak ngamuk-ngamuk, nggak ngomel-ngomel, kita pandang-pandangan dengan mesra. Berkat mau datang. Tunggu aja sebentar lagi. Sebulan, wah mulai santer tuh, wah pendeta sesat, minta segala macam, 2 bulan, 3 bulan. Wah tuayan jiwa datang. Bukan cuma jiwa-jiwa, uang pun juga datang, materi pun datang, berkat. Wah itu berkali-kali deh. Dan mulai kita amati sejak 2015 itu ya, sejak 2000 kita dipulihkan 2013 itu, 2014, 2015 kita mulai hidup, 2016 benar-benar kita militan, mulai 2017. Setiap kali ada fitnahan, kita sudah tenang, berkat mau datang. Jadi nggak sewot. Jadi kalau ada begitu-begitu itu kita happy saja. Sampai ada satu rekan pelayan Tuhan juga ya, sama penginjil juga yang di Eropa juga, kasihannya Pak Paul difitnah terus. Loh kok kasihan? Jangan. Habis ini saya diberkati, saya bilang begitu. Jangan kasihan, doa saja. Nggak usah kasihan. Itu pertama, memang itu kenyataan. Buat pribadi saya juga begitu. Ya kita alami. Tetapi memang kalau coba dinalar ya, coba Anda nalar deh. Ketika Anda difitnah, dikatain yang tidak baik, yang ngatain ini seorang hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan itu kelihatan buruk apa kelihatan baik? Tentu kelihatan buruk. Dan Anda jadi kelihatan baik justru ketika Anda diam. Kalau Anda balas, Anda sama buruknya. Tapi kalau Anda diam saja dan dia fitnah Anda terus, lemparkan panah-panah beracun itu, ya, dan Anda cuma diam saja, senyum, tetap baik, tetap manis. Orang kan bertanya, kok kamu nggak marah? Kan saya penuh dengan kasih Kristus. Nah, walaupun Anda orang yang brengsek, Anda kan kelihatan baik gara-gara orang itu. Nah, kayak saya kan bukan orang baik. Tapi jadi kelihatan baik gara-gara orang itu saya ini. Tertawa jahat. Tapi itu beneran ya, saya jadi kelihatan baik jadi gara-gara orang ini. Orang bilang, oh ini Pak Paul rendah hati, dalam hati gundulmu peang rendah hati, belum tahu saya kamu. Tapi orang-orang jadi bilang, wah Pak Paul hebatnya rendah hati ya, dalam hati gundulmu peang rendah hati.
Jadi bersukacita di atas kebodohan orang lain. Siapa suruh fitnah kan goblok. Hamba Tuhan lagi, pendeta lagi. Ya saya suruh bodoh dia. Saya kan cuma diam saja. Kita sudah tahu permainannya. Ini permainan pendeta. Pendeta sama pendeta, siapa yang teriak jelek pertama kali dia yang kalah. Itu aturan mainnya gitu. Pendeta yang ngomong tidak baik dulu kepada sesamanya, itu yang brengsek. Itu aturan mainnya. Entah hatinya benar apa enggak, pokoknya itu aturan mainnya. Begitu. Ya, jadi itu aturan mainnya. Jadi saya bilang, wah saya jadi kelihatan baik nih di tengah-tengah orang brengsek gitu. Soalnya sama brengsek ya mungkin kan. Haleluya. Tapi whatever. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi saudara jangan takut kalau difitnah ya. Jangan takut, saudara tenang, tetap baik, tetap senyum, tetap tenang. Satu, Tuhan itu melihat. Tuhan itu melihat ketulusan hatimu. Makanya jaga hatimu. Tetapi yang kedua, orang juga ngelihat. Ya, ketika aku difitnah, katanya tidak baik, itu saya udah ngalamin bolak-balik, saya dulu pernah cerita ya, bahkan dulu di sinode saya yang lama pun, wah, saya dulu nggak ngerti rumus itu, cuman waktu itu karena kepepet, memang kepepet saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya cuma bisa nangis doa, Tuhan kok jadi pelayan Tuhan, kok prosesnya kok gini banget sampai difitnah segala. Yang belain siapa? Penatua gereja. Siapa yang pengen Paul keluar? Sidang saya. Siapa yang mau Paul keluar? Ya, kalian semua boleh mengundurkan diri. Paul biar di sini. Satu Paul bisa ngerjain 20 kerjaan kalian. itu ternyata itu rumus. Itu rumusnya memang begitu, rumus kehidupan. Jadi ketika sudah difitnah, diam. Ya, dan Tuhan sudah ngajarkan kepada kita. Karena kita bisa difitnah juga semua saja dari kita juga. Ya, Yusuf bisa difitnah ya karena dia suka pamer. Mungkin kita, tetapi apapun lah, kita kan juga nggak sengaja melakukannya. Pokoknya kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Kita selalu berusaha untuk rendah hati kepada semua orang. Nah, saat saya ngerti kenapa saya sering difitnah. Ya karena saya sombong, simpel sekali jawabannya. Makanya saya bilang klop, udah. Kenapa saya sering difitnah? Ya karena saya sombong, saya buka celah. Orang-orang yang sering difitnah itu biasanya orang-orang yang proud himself, bangga dengan dirinya sendiri. Makanya dia mudah jadi sasaran tembak untuk difitnah. Nah, saudara, ketika kita menghadapi bencana, apapun, apa sih bencana yang paling besar dalam hidupmu? Bencana paling besar dalam hidupmu adalah ketika gengsimu dihancurkan itu loh. Bukan, sakit, bukan. Ya, karena kalau mati kan ketemu Tuhan, senang. Ya kan? Apalagi kalau ngalami mujizat. Apakah bangkrut? Bukan. Ya kan? Apakah ditinggal pasangan hidup kita atau enggak? Bencana yang paling besar adalah ketika gengsimu, harga dirimu itu dihancurkan. Bisa bunuh diri itu. Bisa bunuh diri itu orang. Orang putus cinta itu bisa bunuh diri. Ya kan? Karena harga dirinya itu dihancurkan, cintanya ditolak. Orang yang dipermalukan itu bisa bunuh diri. Bukan karena bangkrutnya uangnya, tapi karena dia malu 750 juta utang, bunuh diri. Bodoh. Ya, apa itu ada banyak orang bunuh diri itu karena harga dirinya dihancurkan, udah nggak punya harapan, udah nggak punya harga diri lagi, dihancur, bunuh diri dia, nggak sanggup menanggung rasa. Nah itulah yang iblis ingin hancurkan dari kita, rasa bangga yang terlalu besar. Nah itu menjadi bencana dalam hidup kita. Tetapi ketika kita serahkan itu sama Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan kejar. Kalau saya rendah hati, pasti nanti nggak akan terjadi lagi. Nggak dikejar. Karena nggak bisa tipu-tipuan sama Tuhan begitu. Nggak bisa main tipu-tipu. Kalau sama Tuhan, kita tahu kita nggak beres di dalam masalah kesombongan. Dikejar sampai sisa di ujung pun kayak upil ambil itu, congkil itu. Wah, sakitnya minta ampun. Nah, tetapi no problem. Itu membuat kita untuk menjadi rendah hati. Ya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Ia akan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan semua lawan kita. Semua yang kita kira bencana, yang kita kira, wah ini bencana nih, ternyata hadapi bersama dengan Yesus. Ternyata itu bukan bencana. Covernya memang kelihatannya jokrongannya bencana. Begitu kau buka kadonya, ternyata twing, hal yang indah. Kayak durian ya, kelihatannya duri semua, dalamnya enak banget. Nah itu contoh begitu. Banyak sekali
yang akan terjadi yang baik dalam hidupmu, yang kau kira itu mengerikan, ternyata jalan sama Tuhan, loh, kok ternyata cuman gini doang, malah Anda diberkati, malah Anda mendapat promosi. Ya, waktu setiap kali saya habis fitnah pasti akan jadi promosi. Kelihatannya fitnah itu akan menghancurkan karir saya. Nggak pernah. Pokoknya hidupnya benar. Nah, ketika saya bereaksi, itu justru akan hancur. Ketika saya bereaksi nggak benar, itu justru menghancurkan saya. Iya, karena kita bereaksi. Tapi kalau Anda nggak bereaksi, itu akan menjadi promosi buatmu. Ya, jadi intinya apa sih yang Tuhan ingin? Rendah hati. Kerendahan hati. Klarifikasi itu hanya kepada orang yang perlu saja, jangan di-aware kemana-mana. Kalau klarifikasi 2-3 kali itu namanya bertengkar. Ya, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau kasih tampar kanan, ya kasih kirinya. Tapi jangan ditampar pipi kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Artinya klarifikasi itu cuma sekali. Kalau berkali-kali itu namanya berantem. Tamparnya kanan, kiri, kanan, ditabokin namanya, bukan ditampar. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Klarifikasimu cuma sekali. Maksimum 2 kali pipimu cuma 2. Kalau 3 kali namanya ditabokin. Nah, kalau sudah ditabokin gitu namanya bertengkar, berantem, itu bukan klarifikasi. Gitu ya. Klarifikasi sama orang penting aja, orang-orang yang di dekat denganmu, dengan orang yang kau percaya. Gitu ya. Itulah makanya Tuhan Yesus waktu ditampar, Yesus bilang, "Nyoh, satu lagi." Enggak, Yesus bilang apa? "Kenapa kau tampar aku?" Rasul Paulus ketika ditampar, apakah dia kasih satunya? Enggak. "Kenapa kau tampar aku?" Artinya sudah siap untuk ditampar sekali lagi kan. Itu di dalam aturannya begitu. Ditampar ya, boleh ya, nampar orang itu boleh. Seorang imam besar atau seorang yang petinggi itu boleh nampar, yang nggak boleh nonjok, itu nggak boleh. Nampar itu boleh. Nah, saudaraku, kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat engkau bisa melihat berkat di dalam bencana. Engkau bisa melihat ada Tuhan yang penuh kasih di dalam bencana. Melihat ada banyak sekali berkat-berkat surgawi ketika engkau mengira hal itu bencana. Sebab ia memang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan semua lawan-lawan kita. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus memulihkanmu, menyembuhkan sakitmu, memulihkan hidupmu, keluargamu, dan perekonomianmu. Haleluya, amin. Kita akan berdoa untuk NTT dan Papua dan Poso. Ya, kita akan berdoa untuk NTT, Papua dan Poso. Ada Opung JC. Bolehkah berdoa untuk NTT, Papua dan Poso? Silahkan Opung. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pagi hari ini Engkau telah taburkan di tengah persekutuan kami. Kiranya firman ini Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tercurah kiranya Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami melakukan firman ini, menyatakannya dan bersaksi di tengah-tengah orang yang belum mengenal dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Paul dan Ibu Ana dan keluarganya. Berkati mereka Tuhan di dalam pelayanan mereka. Kau boleh pakai dia Tuhan semakin hebat membawa jiwa-jiwa. Berikan dia kesehatan, berikan dia Tuhan berhikmat, berikan dia Tuhan lebih hebat lagi Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau akan melindungi Pak Paul dengan keluarganya dalam setiap pelayanannya. Karena Engkau telah memilih dia Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Pagi hari ini Tuhan kami teringat untuk saudara-saudara kami yang ada di Papua, NTT, dan Poso. Ada banyak Tuhan peristiwa yang terjadi belakangan ini Tuhan. Peristiwa yang menyedihkan Tuhan, membuat kami harus meneteskan air mata. Apalagi keluarga-keluarga Tuhan yang mengalaminya, menyaksikan kekejian yang dilakukan oleh teroris terhadap tubuh saudara-saudaranya, anak-anak-Mu yang ada di Poso Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Sebagai tubuh Kristus kami berdoa pagi hari ini Tuhan,
Ampunilah mereka yang berbuat itu Tuhan. Jamalah roh mereka Tuhan. Segala roh-roh Babel patahkan yang merasuki hati mereka Tuhan. Buat mereka sadar dan percaya bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang biadab Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan dan keluarga yang teraniaya. Tercurahlah roh penghiburan bagi mereka. Kami percaya Tuhan kalau mereka anak-anak-Mu Tuhan yang menyatakan firman dan kebenaran-Mu Tuhan, maka firman-Mu tidak akan sia-sia bagi kesaksian anak-anak-Mu yang teraniaya. Kami percaya Tuhan akan terjadi revival di daerah ini Tuhan. Setiap nyawa yang hilang Tuhan, maka semakin banyak jiwa-jiwa juga yang akan diberkati untuk mengenal Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan inilah saat-saatnya untuk menabur dan menuai bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan inilah saatnya banyak jiwa yang akan dimurnikan. Siapa yang menjadi pengikut-Mu yang terkasih? Angkatlah jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan, untuk memuliakan dan menaikkan hormat atas tahta-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami yang ada di Papua Tuhan. Banyak juga Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang diterlantarkan, bahkan yang teraniaya dan dibunuh Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu untuk negeri ini. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih itu Tuhan menjamah. Engkau melawat Tuhan para pemimpin yang ada di daerah Tuhan. Penyelenggara negara di Republik ini juga Tuhan, para penegak keadilan, penjaga keamanan pun Tuhan, terlebih tokoh-tokoh agama Tuhan. Kami mohon Tuhan, pulihkan Papua Tuhan. Ini adalah daerah Tuhan yang Engkau telah tunjuk menjadi daerah penginjilan Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi daerah tempat penginjilan kembali Tuhan semula yang telah Kau tunjuk. Datangnya kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah supaya mereka berlaku adil untuk menyediakan semua infrastruktur sosial yang ada di Papua. Pemerintah boleh memajukan pendidikan dan kesehatan, memberdayakan ekonomi mereka Tuhan. Dan pemerintah juga boleh Tuhan menaikkan partisipasi penduduk asli Papua Tuhan. Kami percaya jamahan kuasa-Mu bagi proses ekonomi dan politik maupun integrasi sosial budaya yang belum diselesaikan, Engkau akan berkuasa untuk mengatasi itu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah yang penuh kuasa untuk menghentikan kekerasan politik yang secara luas terjadi di sana Tuhan. Biarlah ada damai Tuhan, biarlah bangsa ini diberkati. Kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, secara berangsur-angsur Tuhan, penanggulangan darurat bencana sudah dilakukan. Dan saudara-saudara kami yang ada di NTT juga Tuhan sudah mulai memperbaiki dan membenahi tempat tinggal mereka. Kiranya Tuhan menjagai juga Tuhan hati setiap yang mengelola bantuan yang mengalir. Jauhkan hati mereka Tuhan dari perbuatan yang tidak adil yang menyelewengkan setiap bantuan. Supaya bantuan itu bisa mengalir dan bisa dipergunakan untuk saudara-saudara kami Tuhan. Urapi hati mereka dalam kasih-Mu agar berbuat adil. Sampai nanti masyarakat boleh menikmati Tuhan bantuan itu untuk mengatasi dampak dari bencana itu. Dan mereka boleh terhibur dan kembali Tuhan mereka bersuka cita untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya setiap bencana-bencana yang terjadi di tempat kami jangan meluluhlantakkan iman kami Tuhan. Justru itu yang membuat kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tidur. Engkau akan mendengarkan setiap suruh dan doa kami Tuhan. Terjadilah Tuhan. Jawablah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama yang penuh kuasa, Yesus HaMesyah. Amin. Haleluya. Ya, ada Pak Gogo, Bang Gogo bisa nyalakan mikrofonnya, berdoa untuk ini ya, untuk kesatuan tubuh Kristus dan untuk
kebangunan rohani di Indonesia. Silakan Bang Gogo. Ya, terima kasih Pak Paul. Nanti Pak Amin ada minta kesaksian sebentar nanti Pak. Ayo kita berdoa semua murid-murid anak-anak Bapak di surga. Bapak di surga, kami berdoa untuk semua tubuh Kristus dan kami anak-anak-Mu. Bersemua kami mengerti, bergerak, bertindak dalam berdiakonia, marturia, semuanya Bapak. Berikan kami kesadaran dan pemahaman dan pengenalan pewahyuan yang menyatu manunggal dengan Tuhan. Kami tahu tanpa Roh Kudus kami akan buta dan kami akan bisa keliru bahkan salah. Kami mohon pimpin hati kami, jiwa kami, cara berpikir kami Tuhan. Agar kami bergerak sesuai dengan perintah Tuhan untuk kami dapat dan mampu dan berhikmat dan punya kuasa disertai Tuhan, bermarturia, memberitakan, mendiskusikan Injil, menyelamatkan orang-orang yang Tuhan kehendaki setiap hari, setiap saat, setiap kondisi, setiap saat. Bahkan melalui para YouTuber juga demikian, diberkati semuanya untuk tidak fokus kepada diri sendiri atau kepada hal-hal yang bersifat tidak kekal. Diberkatilah semua tubuh Kristus, semua gereja-gereja, murid-murid, para pelayan, semua orang-orang kudus, bahkan bukan hanya yang berbahasa Indonesia, tapi seluruhnya orang-orang murid-murid-Mu yang ada di planet bumi ini. Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, genapilah janji-janji-Mu, dan perkuatlah kami, curahkanlah Roh-Mu, dan karuniakan kami untuk bergerak dan mampu bergerak dalam roh. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, Bapa Surgawi, Bapa kami yang maha baik, yang telah banyak dan terus lebih banyak lagi kami menerima kelimpahan dan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur dan berlimpah-limpah. Berterima kasih mengucap syukur. Engkau sangat baik Bapa, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Berkati semua kami yang berseru, yang mungkin dalam ragu-ragu, yang sedang memilih untuk berserah diri. Hari ini kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, Tuhan selamatkan banyak jiwa-jiwa. Dan pakai kami, gunakan hidup kami, semua gereja menggunakan anak-Mu tubuh Kristus untuk menjadi pengajar, menjadi orang-orang yang siap menolong, membantu, bersaksi, memberkati, berdoa untuk orang-orang yang ragu. Terima kasih Bapak, diberkati semua tubuh Kristus untuk bersatu padu, untuk berfungsi satu dengan yang lain. Untuk Yesus Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa Bapak. Haleluya. Amin. Haleluya. Tadi ada Pak Charles ya itu ya, yang resen ya. Silakan dinyalakan mikrofonnya Pak Charles. Shalom, shalom, shalom aleihim. Iya, shalom. Pastor. Oh. Mau kesaksian dikasih waktu berapa menit nih? Kasih waktu 3 menit. 2 hari. 5 menit. Hah? 5 menit. 5 menit ya? Ini kesaksian panjang pendek. Oh, ya udah. Kalau kesaksian panjang hari Minggu aja. Iya, lumayan. Jadi panjang, boleh setengah jam tuh. Minggu ya? Iya, jadi 5 jam bisa setengah jam. Kalau hari Mingguan kita panjang. Iya, Minggu deh kalau gitu. Minggu aja ya. Beneran ya, Minggu ya. Jangan nggak datang lu, jangan nggak terlambat tuh. Terlambat nggak dapat tempat duduk lu. Tuhan tolong. But anyway, serius, terlambat nggak bisa masuk. Iya, oke. Yang ini 3 menit nanti untuk biar penasaran. Sisanya Minggu, ya dicicil. Ya, DP dulu. Ya, DP dulu. Ya, intinya ya segala sesuatu diizinkan terjadi, ada maksud dan kebaikan Tuhan gitu. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dari sebenarnya saya pelayanan sendiri dulu, dari dana-dana sendiri atau gimana sejak ya kemarin itu, sekarang saya juga malah dipertemukan oleh orang-orang yang mempunyai hati dalam melakukan diakonia, manturia, bahkan nanti mungkin ke depannya juga dari dipertemukan 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nanti juga ada mungkin dalam bidang pelayanan character building. Nah, Pastor Paul juga nanti mungkin bisa membawakan tentang hal tersebut, character building gitu, membangun karakter seperti apa, karakter pribadi
semakin hari semakin serupa seperti Kristus gitu. Mohon juga bantuan doa dan dukungan doanya dari pastor dan semua yang ada di sini. Gitu. Thank you buat kesempatannya. Haleluya. Ini Bro Amin memang sedang lagi breakthrough ya. Nah, ini hari Minggu, tapi saya tahu ceritanya nih. Ini saya tahu nyambung nih. Ya, nah, dia lagi breakthrough Bro Amin. Orang-orang yang cinta Tuhan kayak Bro Amin tulus hati, jangan takut ya. Jangan takut. Tuhan peliharakan, Tuhan jaga. Luar biasa Bro Amin.